Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga pada bulan ini kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, maka kita akan berbicara tentang apakah seseorang itu bisa berhasil dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ataupun gagal. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sebab-sebab kegagalan di bulan Ramadan. Saya awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya, berapa banyak orang yang melakukan puasa namun ia hanya mendapatkan haus dan lapar saja, dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tetapi dari qiyamul lailnya dia hanya mendapatkan bergadang saja. Baik, yang pertama yang akan saya bahas sebab-sebab kegagalan di bulan Ramadan adalah lupa untuk bertawakal dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan ibadah, terutama ibadah puasa, terkadang kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman tahun lalu atau Ramadan tahun lalu. Dan mungkin kita juga mengandalkan ilmu secara teori saja. Padahal kita tahu bahwasanya segala ibadah atau kebaikan yang kita lakukan harus disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa, kita hanya iyyaka na'budu tapi kita tidak iyyaka nasta'in, sehingga membuat ibadah kita itu sia-sia. Yang kedua, sebab-sebab kegagalan di bulan Ramadan adalah tidak mempunyai schedule di bulan suci Ramadan tersebut. Pada zaman Rasulullah SAW dan sebagian salafus soleh saja itu mempunyai schedule ketika mereka berada di bulan suci Ramadan. Misalnya, Nabi Muhammad SAW senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran di malam hari bersama malaikat Jibril. Utsman bin Affan selalu mengkhatamkan Al-Quran setiap hari sekali. Dan sebagian salafus soleh selalu mengkhatamkan Al-Quran 3 kali sehari. Dari paparan ini sudah jelas bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad SAW beliau mempunyai schedule bagaimana ketika dia berada di bulan suci Ramadan yang tentunya merupakan bulan Al-Quran, harus mempunyai schedule supaya ibadah yang kita laksanakan itu bisa terarah dan konsisten. Dan tentunya teman-teman semua, ketika kita membuat sebuah schedule di bulan suci Ramadan ataupun di bulan lainnya, kita harus komitmen dalam schedule tersebut. Yang ketiga adalah kita membawa dosa di bulan suci Ramadan tetapi kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah merasakan capek, kita pernah merasakan ngantuk, atau mungkin kita pernah merasakan malas dalam melakukan ibadah. Ups, jangan salah, itu bukan masalah fisik, tetapi bisa jadi itu adalah masalah dosa yang kita bawa, tapi kita lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berakibat Ramadan kita lalai dengan segala ibadah. Yang keempat adalah tidak memprioritaskan akhirat tetapi lebih memprioritaskan dunia. Jika di bulan suci Ramadan yang mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, kita tidak bisa memprioritaskan akhirat, bagaimana dengan bulan-bulan lain? Dan bulan-bulan lain tersebut setan itu full time untuk menggoda dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Sehingga jika kita lebih memprioritaskan dunia, itu artinya kita dapat melalaikan segala ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Dan kesimpulannya, Ramadan kita bisa menjadi gagal. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadikan diri kita lebih waspada terhadap sebab-sebab kegagalan di bulan suci Ramadan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Aqouli hada ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.